Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, gimana caranya para ahli bisa memetakan daerah mana yang rawan bencana dan mana yang aman? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas ilmu di baliknya, khususnya dari perspektif keuangan atau geografis. Kita akan lihat gimana data-data mentah diolah jadi sebuah peta yang, jujur aja, bisa menyelamatkan nyawa. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita samain persepsi dulu. Apa sih bedanya resiko sama bencana? Terus, kita masuk ke dapurnya. Kita intip formula yang dipakai buat ngitung resiko. Kita akan kupas satu persatu variabelnya, bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dan di akhir, kita akan lihat gimana semua potongan puzzle ini disatukan jadi sebuah peta risiko. Siap? Oke, kita mulai dari yang paling fundamental. Kita harus paham dulu nih bedanya antara bencana dan resiko bencana. Sering banget kan kita dengar dua istilah ini dipakai bergantian, seolah-olah sama aja. Padahal beda banget. Bencana itu adalah kejadian yang sudah terjadi, yang udah lewat. Contohnya tsunami di Aceh tahun 2004. Itu bencana. Nah, resiko itu pandangannya ke depan. Ini soal potensi kejadian di masa depan dan apa kira-kira dampaknya nanti. Paham bedanya ini adalah kunci utama buat perencanaan yang efektif. Bahkan, menurut undang-undang kita, risiko bencana itu pada dasarnya adalah sebuah alat prediksi. Jadi ini bukan soal laporan kerusakan setelah kejadian, tapi soal memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Dengan cara inilah kita bisa proaktif, merancang kota yang lebih aman, bukan cuma reaktif saat bencana sudah datang. Nah, sekarang bagian serunya nih. Gimana cara ngitung sesuatu yang belum terjadi? Ternyata ada rumusnya. Inilah jantung dari semua analisis resiko bencana. Ini dia formula yang dipakai oleh BNPB kita. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya sederhana. Risiko atau R itu sama dengan bahaya, si H, dikali kerentanan, V, lalu hasilnya dibagi kapasitas, C. Gampangnya gini, seberapa besar ancamannya, dikali seberapa rapuh kita, lalu dibagi sama seberapa siap kita menghadapinya. Nah, yang paling saya suka dari formula ini adalah filosofinya yang optimis banget. Lihat deh, kapasitas itu posisinya sebagai pembagi. Artinya, apa? Artinya, kapasitas itu adalah remnya. Sekalipun bahaya dan kerentanannya tinggi, kalau kita bisa tingkatkan kapasitas, kesiapan kita, infrastruktur kita, pengetahuan kita bisa menginjak rem itu dan menekan risikonya jadi jauh lebih kecil. Keren kan? Tapi ada juga mazhab lain yang nggak kalah penting, yaitu model dari IPCC untuk resiko iklim. Bedanya di mana? Mereka secara eksplisit memisahkan variabel paparan atau exposure. Maksudnya, berapa banyak orang atau bangunan yang ada di jalur tembak si bahaya. Ini relevan banget buat Indonesia, di mana keputusan tata ruang, misalnya melarang bangun rumah di pinggir sungai atau di zona rawan tsunami, bisa secara langsung mengurangi resiko. Oke, tabel ini merangkum perbedaannya. Intinya sih gini, tujuannya sama, yaitu mengurangi resiko, tapi fokusnya beda. Rumus BNPB itu jago banget untuk merancang intervensi dan program peningkatan kapasitas di lapangan. Sementara model iklim lebih fokus ke perencanaan tata ruang jangka panjang dan membangun sistem yang tangguh. Oke, kita udah punya rumusnya. Sekarang, ayo kita bedah satu persatu komponennya. Mulai dari yang pertama, si H alias bahaya atau hazard. Ini pemicu dari luar. Jadi, bahaya itu pemicunya bisa gempa bumi, banjir bandang, atau letusan gunung berapi. Poin paling krusialnya adalah setiap bahaya itu punya area kekuasaan atau jejak geografisnya sendiri yang spesifik. Nah, memahami di mana persisnya area itu adalah langkah pertama yang wajib hukumnya dalam menilai risiko. Kita ambil contoh tsunami. Para ahli itu nggak nebak-nebak loh. Mereka memasukkan data kayak peta ketinggian digital, data tutupan lahan, terus disimulasikan dengan berbagai skenario tinggi gelombang. Hasilnya, jadilah sebuah peta yang bisa nunjukin area mana aja yang kemungkinan besar akan terendam air. Ini penting banget buat nentuin jalur evakuasi. Kalau untuk banjir, prosesnya mirip tapi datanya beda. Di sini, yang dianalisis itu batas-batas daerah aliran sungai, jaringan sungai, dan topografi. Dengan model ini, kita bisa memprediksi di mana air akan mengenang, bahkan sebelum hujannya turun. Canggih kan? Nah, untuk bahaya di pesisir, ini lebih kompleks lagi. Para ahli harus menggabungkan berbagai faktor, tinggi gelombang, arus laut, bahkan tipe pantainya seperti apa. Semua faktor ini dikasih skor, dibobot, lalu digabungkan menjadi satu peta indeks bahaya yang komprehensif. Oke, bahaya dari luar sudah kita bahas. Sekarang kita lihat ke dalam.
ke kondisi masyarakatnya. Disinilah kita ketemu sama dua sisi mata uang, kerentanan dan kapasitas. Kerentanan itu bukan cuma soal miskin atau kaya ya, jauh lebih luas dari itu. Ada 4 dimensi utama: sosial, ekonomi, fisik, dan bahkan ekologi atau lingkungan. Inilah faktor-faktor internal yang bisa mengubah sebuah gempa bumi menjadi bencana kemanusiaan yang dahsyat. Coba kita lihat kerentanan sosial lebih dalam. Ini bukan sekedar angka. Kepadatan penduduk tinggi, artinya kalau ada apa-apa, lebih banyak orang yang harus diselamatkan. Banyak kelompok rentan, seperti lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, artinya kita butuh cara evakuasi yang khusus. Faktor-faktor inilah yang menentukan seberapa besar dampak manusianya nanti. Nah, ini dia penyeimbangnya, sang pahlawan dalam cerita ini, kapasitas. Ini adalah semua hal positif yang dimiliki sebuah komunitas. Mulai dari sistem peringatan dini yang berfungsi baik, pengetahuan lokal tentang tanda-tanda alam, sampai kelembagaan seperti BPBD yang sigap dan terlatih. Inilah senjata kita buat melawan resiko. Dan kapasitas ini diukur di 2 level penting. Ada Indeks Kapasitas Daerah atau IKD, ini ngukur kesiapan pemerintahannya. Aturannya udah ada belum? Anggarannya gimana? Lalu ada Indeks Kapasitas Masyarakat atau IKM yang ngukur kesiapan warganya. Keduanya harus kuat dan jalan bareng. Percuma kan aturannya bagus kalau warganya nggak tahu mesti berbuat apa. Oke, kita udah punya 3 kepingan puzzle. Bahaya dari luar, serta kerentanan dan kapasitas dari dalam. Di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana para ahli menyatukan semuanya jadi satu gambaran utuh yang bisa kita pakai. Proses sintesis ini pada dasarnya adalah perkawinan antara peta bahaya yang spasial dengan data kerentanan dan kapasitas. Disinilah ilmu data yang rumit bertemu dengan perencanaan wilayah untuk menciptakan sebuah wawasan baru yang sangat powerful. Nah, matriks inilah alat perkawinannya. Cara kerjanya sederhana tapi ampuh. Kita ambil tingkat bahaya dari sumbu vertikal, lalu kita silangkan dengan tingkat kerentanan atau kapasitas di sumbu horizontal. Titik pertemuan keduanya itulah yang menentukan kelas risiko akhirnya. Rendah, sedang, atau tinggi. Simpel kan? Dan inilah dia hasilnya, sebuah peta risiko bencana. Ini bukan cuma gambar warna-warni ya, ini adalah dokumen ilmiah yang menjadi fondasi untuk mengambil keputusan penting. Di mana kita boleh bangun sekolah, di mana jalur evakuasi harus dibuat, di mana kita sama sekali tidak boleh membangun, jawabannya ada di peta ini. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Sekarang kita punya pengetahuan dan alat secanggih ini untuk memetakan risiko. Pertanyaannya bukan lagi apa risikonya, tapi apa yang akan kita lakukan dengan pengetahuan ini. Karena analisis hanyalah langkah pertama. Aksilah yang pada akhirnya akan membangun masa depan yang lebih tangguh untuk kita semua.